Ya, kalau memang perpisahan harus terjadi, ya terjadi aja. Emang kenapa? Buku Cerita. Hai, selamat bertemu kembali Awang Aji Wasita di Buku Cerita. Sudah siap buat dengerin cerita demi cerita di sini? Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah kirim, yang sudah berbagi ceritanya. Nanti akan kita lihat ada cerita siapa yang hari ini akan kita baca. Jadi ada banyak sekali cerita, ada banyak sekali kisah dengan berjuta pertanyaan, tapi juga berjuta solusi gitu. Oke, hari ini kita akan langsung buka buku cerita. Mhm. Oke, tanpa menyebutkan nama ya, tanpa menyebutkan nama. Langsung saja. Hai, namaku nggak usah disebut ya. Aku cuma mau cerita singkat aja, singkat banget. Aku pernah deket sama seseorang, ya bisa dibilang kami pacaran. We did have a great days. Kami sama-sama anak kos, anak perantauan di kota ini. Sebagai mahasiswa yang juga ngekos, banyak hal yang biasa kami lakukan bersama. Antar jemput kuliah, makan bareng, main bareng, dan rata-rata jamnya ya sebebas kami. Kadang main sampai pagi, kadang pergi luar kota bareng-bareng sama teman-teman beberapa hari gitu. Pokoknya bebas banget. Nah, semakin hari pacarku ini, semakin lama dia semakin sibuk dengan proyek-proyek pribadinya. Karena dia seorang yang jago fotografi, jadi dia sering ambil job motret ke sana kemari. Itu yang bikin kami lama-lama jarang main lagi. Dia bilang ini untuk kita juga kan, untuk masa depan kita juga kan. Ntar merit lah inilah halah. Ini sesuai yang dibaca ya, sesuai yang dibaca ya gitu ya. Oke. Ini kan untuk kita juga gitu. Ini kan untuk masa depan kita. Nia, ini sesuai yang di share di sini ya. Nia, hati-hati buat para pemirsa buku cerita. Namanya apa ya? Oke. Pokoknya hati-hati kalau pacar kalian mulai tebar-tebar janji kayak gitu. Aku kan kerja demi kita, aku kan nyari uang buat masa depan, halah basi. Itu hanya alibi untuk mereka memuaskan ego aja. Tuh, catat tuh. Ini ada anjuran, ada masukan, ada pesan dari seseorang, dari someone nih. Itu hanya alibi untuk mereka memuaskan ego aja. Kalau emang benar untuk persiapan bersama, harusnya tetap memprioritaskan pasangannya. Tuh. Buat apa berjuang demi berdua, tapi pasangan cuma dikasih tahu doang? Oh, sorry, nggak dikasih tahu, cenderung disuruh ngerti aja. Nggak make sense katanya. Nggak make sense. Oke. Jadi kalau dari sampai sejauh ini kita baca, ya si cowok ini udah mulai sibuk dengan proyeknya yang katanya ini persiapan buat kita ke depan nanti. Ini persiapan buat kita juga gitu. Dan bener aja, dari dia hobi motret, dia dapat banyak proyek, dia kenal lebih banyak orang, lebih banyak kesempatan lagi. Semakin sibuk, pasti. Semakin memprioritaskan hubungan, enggak juga. Dia malah senang dengan dunianya. Kadang kalau aku nanya, jawabannya ketus. Semakin berasa kalau aku tuh udah di luar circle dia. Aku tahu rasanya nggak enak banget kalau ditanya-tanya oleh orang yang di luar circle kita. Iya banget lagi. Misalnya kita ada di satu circle, tiba-tiba ada orang lain asing gitu nanya-nanya tentang kita gitu. Memang agak nggak nyaman sih ya. Ujung-ujungnya kita akan terganggu dan kehadiran kita sudah tidak spesial lagi.
Hmm, iya. Nah, itu yang aku alami. Dan kesalahanku adalah aku terlalu egois untuk tidak mencoba masuk melalui pintu yang tepat untuk mengingatkannya. Wow, tidak banyak loh. Tidak banyak yang punya pemikiran seperti ini. Tidak banyak orang yang mempunyai inisiatif memperbaiki ini gitu. Aku waktu itu aku langsung menuntutnya untuk menjadi seperti dahulu. Oke. Dia shock, egonya terusik, dan dia pergi. Kami sama-sama emosi. Ya, kalau memang perpisahan harus terjadi, ya terjadi aja. Emang kenapa? Oke, kita coba baca paragraf ini sekali lagi ya. Itu yang aku alami dan kesalahanku adalah aku terlalu egois untuk tidak mencoba masuk melalui pintu yang tepat untuk mengingatkannya. Saya kok suka ya di bagian ini ya. Aku terlalu egois untuk tidak mencoba masuk melalui pintu yang tepat untuk mengingatkannya. Berarti sebenarnya ada keinginan untuk mengingatkannya, ada keinginan untuk ngobrol, ada keinginan untuk membicarakan ini baik-baik gitu. Ada keinginannya. Tapi tidak masuk melalui pintu yang tepat. Nah, kalau terbaca dari sini sepertinya kan ada tuh opsi-opsi atau cara-cara untuk kita ngomong ke seseorang gitu. Oke, lanjut dulu ya. Dia shock, egonya terusik dan dia pergi. Kami sama-sama emosi. Ya kalau memang perpisahan harus terjadi, ya terjadi aja. Emang kenapa? Sekarang kita udah gak pernah ketemu lagi. Aku berbagi cerita ini untuk mengingatkan ke semua bahwa semua bisa kok dibicarakan baik-baik. Kalau dia tidak mau baik-baik bicaranya, pahami dulu cara masuk ke obrolannya dia itu gimana. Jangan tuntut dia. Nih, catat nih, ini catatan buat kita nih. Jangan tuntut dia. Oke. Apalagi dia yang sudah punya power atau circle baru, sementara kita adalah dalam tanda kutip orang lawas. Kita cenderung akan dicuekin. Jadi kalau kita masih yakin akan hubungan kita, perjuangkan. Nggak usah nunggu dia. Wow, ini banyak banget insight dari cerita ini nggak ada namanya ya, nggak ada namanya. Karena beberapa cerita itu memang ada yang loh, kamu sih nggak mau diajak ngomong baik-baik gitu. Coba kita nggak usah menyalahkan dia. Coba kalau ini ya tadi kalau dari paragraf terakhir ya, kalau kita masih yakin akan hubungan kita, perjuangkan. Perjuangan itu bukan menuntut dia untuk mau ngobrol. Oke, catat itu. Perjuangan bukan menuntut dia untuk mau ngobrol, tapi perjuangan kalau dari cerita ini, perjuangan adalah bagaimana kita mencari cara untuk bisa ngobrol sama dia dan dia mengerti dan dia bisa diskusi gitu. Kita masuk dari celah yang mana ya gitu. Nah itu perjuangan. Pernah nggak merasakan lagi ngobrol atau lagi punya masalah dengan pasangan, kemudian dia mencari cara untuk bisa selevel dengan kita, bukan selevel ya, untuk bisa satu circle sama kita. Mungkin kita suka olahraga misalnya, dia tiba-tiba olahraga. Kita suka masak misalnya, tiba-tiba dia suka masak hanya untuk deket sama kita, hanya untuk bisa ngobrol sama kita, hanya untuk biar bisa nyambung gitu. Nice kan? Sebenarnya itu juga jadi salah satu cara untuk kita bisa ngobrol, ketemu dengan dia, interestnya di mana, jadi kita bisa masuk, ngobrolnya itu bisa nyambung gitu. Nah, ini yang diusulkan, ini yang disarankan. Jadi udah nggak usah nuntut lah. Wah dia tuh harusnya kita ngomong, ayo ngomong baik-baik, luangkan waktu. No, kita yang ngalah.
Ini versi cerita tadi ya. Kita yang ngalah. Kita yang mencoba cari cara. Kita yang merendahkan ego, men. Kita yang menghancurkan egonya kita. Ego maksudnya di sini adalah mungkin gengsi kita, mungkin kesukaan kita. Aku tuh sebenarnya nggak suka banget nih kalau harus begadang malam-malam, tapi dia sukanya begadang. Oke lah, aku akan coba untuk menikmati supaya kita bisa ngobrol jam-jam segitu. Mungkin aku sebenarnya nggak suka makan jam-jam segini, tapi supaya bisa ngobrol sama dia, ayolah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Bukan, nih aku udah ngobrol, aku udah begadang sampai jam segini ya. Aku biasanya nggak pernah tidur, sekarang ngobrol ya. Hargai aku dong. Bukan yang gitu ya. Tapi ya udah. Apa yang sebenarnya itu kita nggak mau, nggak nyaman gitu. Kita nggak nyaman untuk melakukannya itu, tapi karena aku melakukan ini untuk pasanganku, karena aku sedang memperjuangkan hubungan ini, ya udah aku lakukan. Ya udah deh, aku dihancurkan egoku, kesenanganku dihancurkan, atau gengsiku dihancurkan. Ya ampun, kok kayaknya aku harus ngemis-ngemis banget sih sama dia sih. Kalau kita masih cinta, kalau kita masih punya harapan, kalau kita masih sayang, why not? Kenapa enggak gitu? Cuman kalau kita kok jadi aku yang ngemis-ngemis? Kok jadi aku yang ngemis-ngemis, yang mencoba untuk nyari-nyari dia? Dia dong. Nah, itu ego. Kalau kita sudah mulai nggak nyaman untuk itu, misalnya kok harus aku yang harus ke situ, kok aku yang harus usaha gini-gini. Kalau ada pertanyaan, oke, tapi kamu mau nggak balik sama dia? Kamu mau nggak memperbaiki ini? Ya maulah. Nah, itu kuncinya. Beda kalau jawabannya kamu mau nggak memperbaiki ini? Enggak. Ya udah. Kalau itu ya udah. Gitu. Tapi kalau memang masih ada hasrat untuk masih mau nggak? Masih, ya udah. Coba kita yang berkorban. Karena saya tuh cukup yakin deh. Setiap pengorbanan itu pasti ada hasilnya. Apapun itu ya, pasti hasilnya oke kok gitu. Pasti hasilnya juga akan sepadan kok. Saya yakin itu. Karena sebenarnya meremukkan ego, menjatuhkan atau mematikan ego itu juga ada baiknya. Supaya kita nggak tinggi hati, supaya kita nggak sembaunya sendiri gitu. Iya gak sih? Coba deh, kalau pas lagi ada pergumulan dengan pasangan misalnya kayak gitu, ini nggak ada namanya, tidak mau disebutkan namanya, tapi saya sangat-sangat terinspirasi dari sini. Iya ya, ternyata semuanya bisa kok dibicarakan baik-baik, asal kita juga mau ngomong baik-baik dan kita mau mengawalinya gitu. Kita mau berkorban gitu. Kitanya yang coba kalahkan semuanya. Nggak enak sih harus bangun pagi nemenin dia jogging misalnya. Nggak enak sih harus begadang sampai tengah malam hanya untuk dapat ngobrolnya dia. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang itu yang harus dilakukan dan dia bisa diajak ngobrol, ya kenapa enggak gitu. Itu step awal sih. Step selanjutnya monggo nanti akan seperti apa gitu. At least ada kesempatan buat ngobrol dan kita sudah merelakan ego kita. Kita sudah jadi orang yang lebih berjiwa besar lagi, lebih kalem lagi gitu. Wow, mantep ya. Terima kasih siapapun Anda. Terima kasih ceritanya sudah menginspirasi. Kalaupun Anda masih juga punya komentar demi komentar, silakan dicatat di bawah ini. Maksudnya dituliskan, diupload gitu komen-komennya, supaya bisa kita saling ngisi, kita saling mengingatkan, kita saling belajar. Oke? Jangan lupa juga kalau akan ikutan di buku cerita, langsung dikirim. Caranya gimana? Ada di kolom deskripsi di bawah ini. Saya Awang Aji Wasita. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Buku Cerita.